Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lia Marisa MA selaku dosen pembimbing pada mata kuliah bimbingan dan konseling, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya selaku yang bertugas sebagai moderator kelompok 2 akan memaparkan materi presentasi kali ini, yaitu tentang bimbingan untuk penyesuaian diri, kemandirian, dan peningkatan disiplin siswa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu saya sendiri, Divarani Cahyaning Tias, Lutfiah Mufidah, Fauza Lintang Agustina, Dimas Setiawan, Faris Naufal, Rinsi Adhaulia, Herisa Vidianto, dan Lili Suwanda. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Lutfiah Mufidah. Konsep dasar penyesuaian diri. Menurut Skinners, penyesuaian merupakan suatu proses yang melibatkan respon-respon mental dan perubahan dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mengatasi ketegangan, frustasi, dan konflik secara sukses, serta menghasilkan hubungan yang harmonis antara kebutuhan dirinya dengan norma atau tuntutan lingkungan di mana dia tinggal. Karakteristik penyesuaian diri yaitu terhindar dari ekspresi yang berlebihan, merugikan, atau kurang mampu mengontrol diri. Kemudian terhindar dari mekanisme psikologi, terhindar dari perasaan frustasi, kecewa karena suatu kegagalan, kemudian memiliki pertimbangan dan pengarahan diri yang rasional, kemudian mampu belajar mengembangkan kualitas dirinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fauza Lintang Agustina. Menurut Skyrider, faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri diantaranya sebagai berikut. 1. Keadaan fisik. Kondisi keadaan fisik individu merupakan faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, sebab keadaan sistem tubuh yang baik. 2. Perkembangan dan kematangan. Bentuk penyesuaian diri individu berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Kematangan individu dalam segi intelektual, sosial, moral, dan emosi mempengaruhi bagaimana individu melakukan penyesuaian diri. 3. Keadaan psikologis. Keadaan mental yang sehat merupakan syarat bagi terciptanya penyesuaian diri yang baik. 4. Keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan yang baik, damai, tentram, aman, penuh penerimaan dan pengertian, serta mampu memberikan perlindungan kepada anggotanya merupakan lingkungan yang akan memperlancar penyesuaian diri. 5. Tingkat religius dan kebudayaan. Religius merupakan faktor yang memberikan suasana psikologis yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan psikis lainnya. Depdiknas 2007 mengemukakan tujuan bimbingan dan konseling pribadi sosial bagi siswa atau konseling pada umumnya dimaksudkan untuk A. Memberikan komitmen yang kuat dalam pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan, dan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat pada umumnya. B. Memiliki sifat toleransi terhadap umat beragama lainnya dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. C. Memberikan pemahaman tentang lama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan atau anugerah atau yang tidak menyenangkan atau musibah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Adapun ruang lingkup bimbingan dan konseling menurut Nur Ihsan dan Yusuf meliputi A. Komitmen hidup beragama. B. Pemahaman dan sifat pemahaman diri. C. Bakat dan minat. D. Konsep diri. E. Kemampuan mengatasi masalah-masalah pribadi seperti stres, frustasi, dan konflik pribadi. Materi selanjutnya adalah konsep kemandirian. Istilah kemandirian dalam bahasa Inggris disebut dengan autonomy, adalah suatu sikap yang berupa keputusan untuk mengambil risiko
mengatur diri sendiri, menentukan pilihan, serta menyelesaikan masalah secara sendiri, tanpa memperoleh atau meminta bantuan dari orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mandiri diartikan sebagai keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan kata kemandirian sebagai kata benda dari mandiri, diartikan sebagai hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Faris Naufal. Secara psikososial, kemandirian tersusun dari 3 bagian pokok, yaitu A. Otonomi emosi atau emotional autonomy adalah aspek kemandirian yang berhubungan dengan perubahan kedekatan atau keterikatan hubungan emosional individu, terutama sekali dengan orang tua. B. Otonomi bertindak atau behavioral autonomy adalah aspek kemampuan untuk membuat keputusan secara bebas dan menindaklanjutinya. C. Otonomi nilai atau values autonomy adalah aspek kebebasan untuk memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, yang wajib dan yang hak, apa yang penting dan apa yang tidak penting. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas Setiawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, terhadap kemandirian siswa. Yang ketiga, pola asuh. Dan yang keempat, lingkungan sosial masyarakat. Program bimbingan pribadi sosial. Bimbingan pribadi sosial berarti upaya untuk membantu individu dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi konflik-konflik dalam diri dalam upaya mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual, dan sebagainya, serta upaya membantu individu dalam membina hubungan sosial di berbagai lingkungan pergaulan sosial. Yusuf dan Nurisan 2005 merumuskan beberapa tujuan bimbingan dan konseling pribadi sosial sebagai berikut. Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat pada umumnya. Memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain, dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, serta mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rinsi Ataulia. Menurut Risma Puspita, fungsi dalam bimbingan pribadi sosial berubah menuju pertumbuhan adalah sebagai berikut. 1. Perubahan menuju pertumbuhan. 2. Pemahaman diri secara penuh dan utuh. 3. Individu memahami kelemahan dan kekuatan yang ada dalam dirinya, serta kesempatan dan tantangan yang ada di luar dirinya. 4. Belajar berkomunikasi yang lebih baik dan sehat. 5. Bimbingan pribadi sosial dapat berfungsi sebagai media pelatihan bagi individu untuk berkomunikasi secara baik, sehat dengan lingkungannya. Pelaksanaan. Proses pelaksanaan meliputi proses pemberian layanan bimbingan pribadi sosial untuk pengembangan kemandirian siswa. Strategi yang digunakan pada pembenaan adalah bimbingan klasikal, bimbingan kelompok dengan manfaatkan teknik diskusi, ide playing, dan teknik layanan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kelompok. Materi layanan yang akan diberikan mencangkup materi-materi yang dapat membantu siswa memiliki pemahaman mengenai pentingnya kemandirian sehingga
siswa dapat mengembangkan kemandiriannya. Evaluasi. Adapun hal-hal yang dievaluasi sebagai berikut. 1. Konteks atau konteks program, di mana evaluasi lebih menekankan pada keberhasilan tujuan program. Evaluasi yang dilakukan meliputi relevan program, dapat kebutuhan siswa, serta struktur dan komponen program. 2. Input atau mainkan program, meliputi pengumpulan dan pengelolaan analisis kebutuhan siswa yang memiliki kemandirian rendah. 3. Proses atau pelaksanaan program, meliputi aktivitas siswa pada setiap sesi layanan, fasilitas layanan yang digunakan, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, keterlaksanaan kegiatan bimbingan sesuai dengan program, dan analisis kehambatan yang ditentukan. 4. Produk atau hasil program, yaitu perubahan cara pandang, sikap, dan kemandirian siswa setelah mendapatkan layanan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Herisa Widianto. Konsep dasar disiplin. Indikator disiplin belajar ada peraturan, penghargaan, hukuman, dan konsistensi. Indikator disiplin belajar. Contoh peraturan dan tata tertib sekolah yang eksplisit harus disegah oleh siswa menurut Depdiknas dalam kurung 2002.29. Antara lain: A. Merokok, mengonsumsi minuman keras dan narkoba, tawuran dan berpacaran di sekolah, berkelahi baik perorangan maupun kelompok di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. C. Membuang sampah tidak pada tempatnya, mencoreng dinding bangunan, pagar sekolah, perabotan, dan peraturan sekolah lainnya. D. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, atau menyapa antar sesama siswa atau warga sekolah dengan kata sapaan yang tidak senonoh. E. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah. F. Membawa, membaca, dan mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, atau audio atau video pornografi. Terdapat 3 teknik penerapan disiplin, yaitu 1. Teknik disiplin otoritasan, 2. Teknik disiplin permisif, 3. Teknik disiplin demokrasi. Materi yang terakhir akan dibacakan oleh Lili Suwanda. Bentuk permasalahan disiplin yang tergolong pada permasalahan pribadi sosial, yaitu yang pertama agresi fisik, contohnya pemukulan, perkelahian, perusakan, dan sebagainya. Yang kedua kesibukan berteman, contohnya berbincang-bincang, berbisik-bisik, berkunjung ke tempat duduk teman tanpa izin. Yang ketiga itu mencari perhatian, biasanya mengedarkan tulisan-tulisan atau gambar-gambar dengan bermakna, mengalihkan perhatian dari pelajaran. Yang keempat itu menantang guru, contohnya tidak mau nurut, memberontak, memprotes dengan kasar, dan sebagainya. Yang kelima, etika berpakaian, meliputi tidak memakai atribut sekolah, tidak memakai seragam, tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang keenam itu siswa terlambat masuk kelas dan membolos sekolah. Untuk selanjutnya, dalam membuat program bimbingan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama karakteristik siswa serta kebutuhan akan bimbingan dan konseling. Yang kedua dasar dan tujuan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga kemampuan lembaga dalam menyediakan dana fasilitas yang diperlukan. Yang keempat lingkup sasaran dan prioritas kegiatan. Yang kelima jenis kegiatan dan layanan yang diperlukan, dan ketersediaan tenaga profesional untuk melaksanakan kegiatan bimbingan konseling. Demikianlah pemaparan presentasi dari kelompok 2. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang pas dan kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.